Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak lan ibu, para sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di antara kesempurnaan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur seluruh hajat-hajat hamba-hambanya. Allah melalui Rasulnya sudah menjelaskan jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kebahagiaan. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu keindahan ajaran Islam yang mulia ini, Islam mengajarkan kepada umatnya tentang sifat malu utawi al-haya. Sifat malu isin utawi wirang. Sehingga dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita menjaga rasa malu kita. Termasuk
sifat malu ketika buang hajat, yang mana kita akan membahas pada malam hari ini kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib artosipun motivasi, dorongan, penggemaran untuk beramal soleh. At-Tarhib artosipun ancaman-ancaman, menakut-nakuti agar kita meninggalkan amal keburukan. Kita memasuki kitab Thaharah, babipun At-Tarhib minal kalami alal khala. Ancaman berbicara saat buang hajat, baik buang air kecil maupun air besar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yatanajasnani ala ghaitihima yanzuru kullu wahidin minhuma ila aurati sahibihi fa innallaha yamqutu ala dzalik. Artosipun la yatanajasnani, janganlah dua orang saling berbisik, saling berbicara dengan kawannya secara rahasia. Ala ghaitihima, saat buang hajat mereka, saat BAK atau BAB, buang air kecil atau buang air besar. Lantas yang dzuru kullu wahidin minhuma ila aurati sahibihi, masing-masing dari keduanya melihat kepada aurat temannya. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena Allah memurkai hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan juga Imam Ahmad. Hadis ini memiliki beberapa penguat utawi syawahid, sehingga hadis ini terangkat derajatipun menjadi hadis sahih li ghairihi. Hadis ini jamaah memberikan penjelasan tentang dua larangan utama nalika panjenengan buang hajat. Yang pertama, larangan berbicara ketika buang hajat. Sepakat larangan ini hukumnya makruh. Larangannya makruh. Makruh artosipun dibenci. Dibolehkan berbicara ketika buang hajat saat dibutuhkan, saat darurat. Ini boleh. Kenapa? Ketika buang hajat kita dilarang ngobrol atau berbicara, karena hal ini menunjukkan kurangnya sifat malu pada orang tersebut. Dan juga ya, hal ini menunjukkan sesuatu yang tidak layak ya dilakukan ketika sedang buang hajat, mboten pantas ya. Ini berkaitan dengan adab. Dan juga dikhawatirkan tentang kebersihannya. Mungkin pas buang hajat asik ngobrol, menten niku ya mungkin najisnya kena ke temannya, atau mungkin najisnya ya mengenai anggota tubuh kita, nggak tahu kita, bisa jadi karena asik ngobrol ya, asik ngobrol kita nggak tahu. Yang jelas setiap perintah ing dalam syariat, setiap larangan wonten ing syariat pasti mengandung hikmah, mengandung kebaikan-kebaikan. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika wonten ing khala, wonten ing jamban utawi ya kamar mandi atau toilet, saat diajak bicara atau ada yang mengucapkan salam, Nabi tidak menjawab. Padahal kita tahu hukum salam itu, hukumnya menjawab salam itu wajib. Namun Nabi tidak menjawab.
ketika buang hajat. Ini menunjukkan apa? Berbicara saat buang hajat itu perbuatan yang jangan dilakukan, ya. Larangan kedua, larangan membuka aurat satu sama lain walaupun sesama jenis. Ini enggak boleh. Haram melihat aurat orang lain tanpa alasan syar'i. Aurat kemuliaan yang wajib dijaga. Waalaikumsalam. Sekali lagi, aurat itu adalah suatu kemuliaan yang wajib dijaga. Kemudian Rasul menyebutkan fa innallaha yamkutu ala dzalik. Allah membenci perbuatan tersebut. Allah murka terhadap perbuatan tersebut. Al-maqtu artosipun kebencian yang sangat kuat. Sehingga hal ini menunjukkan perbuatan tersebut tercela. Yakni perbuatan menampakkan aurat kepada orang lain dan juga berbicara ketika sedang buang hajat, ini perbuatan yang tercela. Yang kedua, pelakunya mendapatkan dosa. Yang ketiga, bertentangan dengan rasa malu yang diperintahkan oleh syariat. Itu jamaah yang berbahagia. Hadis ini memberikan beberapa faedah atau mutiara hadis. Yang pertama, menjaga adab saat buang hajat. Ini etika yang diajarkan oleh Islam yang berkaitan dengan perkara yang paling pribadi, ya. Kemudian faedah yang kedua, haram melihat aurat orang lain tanpa alasan syar'i. Faedah yang ketiga, makruh, ya, berbicara ketika buang hajat, ya, kecuali darurat. Yang keempat, anjuran menjaga rasa malu, sebab sifat malu bagian dari cabang keimanan. Al-haya syu'batun minal iman, ya. Maka orang yang menjaga rasa malunya berarti menunjukkan kesempurnaan keimanannya. Pelajaran yang kelima, hadis ini menutup pintu perbuatan maksiat dan godaan syahwat. Karena melihat aurat bisa menjerumuskan kepada fitnah, walaupun sesama jenis. Sekarang zaman fitnah loh. Ya, beberapa waktu yang lalu di hotel Surabaya digerebek 40 pasangan laki-laki sesama laki-laki. Nah kan? Jadi hati-hati. Setan itu luar biasa. Setan tidak mengenal lelah menggoda anak cucu Adam. Sampai kapan? Sampai jenengan sakaratul maut. Bahkan ketika jenengan hendak meninggal dunia, setan datang. Cuma bedanya, kalau ketika masih hidup normal seperti saat ini, yang digoda oleh setan dorongan, ajakan agar kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita hendak wafat, sudah sakarat, sudah ya mendekati ajal, yang digodakan kepada kita bukan mengajak maksiat, tapi menggoda dari sisi akidah, dari sisi hati. Misalipun apa yang dialami oleh imam-imam besar, ya, seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Kitab ini bagus, ya, berisi tentang perjalanan akhirat, mulai dari ya, kematian sampai surga neraka. Ada 3 jilid, ya, yang versi terbaik saya punya di rumah. Ya. Diceritakan di situ ada seorang ulama gede, ulama besar. Ketika hendak wafat ditalkin la ilaha illallah. Ternyata sang ulama ini menolak dengan mengatakan la, tidak. Lalu dia pingsan.
Karena sakarat itu menyakitkan, dahsyat. Ketika dia sadar, ditanya oleh muridnya, "Guru, tadi ketika kami mentalkin jenengan dengan kalimat la ilaha illallah, jenengan kok menolak la ilaha illallah?" Apa jawabannya? "Saya tidak pernah menolak la ilaha illallah. Bagaimana mungkin saya menolak la ilaha illallah, sedangkan dulu ketika masih hidup aku menulis dengan dengan tanganku hadis Rasul yang menyebutkan tentang fadilah la ilaha illallah untuk orang yang akan mati. Tapi tadi jenengan mengatakan tidak. Ketahuilah, tadi aku didatangi oleh setan. Dia mengajak kepadaku, ayo masuk agama Yahudi, agama yang benar. Lalu aku mengatakan, la, tidak. Lalu yang satu mengatakan, ayo masuk agama Nasrani, agama yang benar. Lalu aku katakan tidak. Itu. Jadi ini menunjukkan apa? Setan itu menggoda dari sisi akidah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika sakarat, dia juga mengatakan hal yang sama. Lalu putranya bingung, bapakku kok ditalkin kok wangi leram, padahal ulama besar Imam Ahmad, salah satu imam madhab yang hafal ribuan hadis. Kemudian setelah sadar dari pingsannya, ditanya, "Ayah, tadi kok sampai mengatakan pergi ya, minggato yang jauh," ketika ditalkin. "Ketahuilah nak, ketika tadi ayah sudah sakarat, didatangi oleh setan. Dia menggoda ayah. Imam Ahmad, kamu itu orang top, ulama besar, sudah banyak orang yang masuk Islam melalui tanganmu, maka berbanggalah engkau." Artinya apa? Setan ingin Imam Ahmad bin Hambal itu mati dalam keadaan ujub, berbangga di diri. Nah, makanya hati-hati, belum tentu awal kita yang baik ini akhirnya juga baik, belum tentu. Karena kita nggak tahu akhir kehidupan kita, maka tugas kita adalah berusaha untuk terus istiqomah di atas ketaatan, di atas kebaikan, dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita nanti husnul khotimah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun wafatake kalian Gusti Allah ing dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Jadi jamaah yang berbahagia, itulah bahayanya fitnah syaitan saat ini. Jadi jangan diremehkan masalah menampakkan aurat. Sekarang zaman fitnah. Pelajaran yang keenam atau mutiara hadis yang keenam, menjaga tata krama antara sesama muslim. Jadi Islam itu jamaah membangun masyarakat berdasarkan sopan santun. Bahkan dalam hal-hal yang tidak dilihat oleh orang. Bayangkan, ketika kita sedang buang hajat, kita dilarang untuk beromong-omong, untuk ngobrol, untuk nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Ini menandakan apa? Ini menandakan kalau di tempat yang pribadi saja kita diatur oleh syariat, bagaimana dengan di tempat umum? Nah, paham nggih? Nah itu. Jadi kamar mandi itu tempat favoritnya setan. Jadi kalau masuk kamar mandi, usahakan selesaikan hajatnya lalu segera keluar, jangan berlama-lama. Apalagi tidur di kamar mandi. Yang terakhir, dari hadis ini diambil faedah, Allah sangat membenci perbuatan yang merusak kesucian dan kehormatan. Tidak pernah Allah menggunakan kata yamkut kecuali untuk perkara yang sangat-sangat dibenci. Misalipun yang dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ghafir itu sama dengan surat Al-Mu'min nggih. Leres. Mari kita lihat
Ghafir ada sendiri berarti ya. Ghafir. Surat keberapa? Ada yang ingat? Ghafir. Oh, surat ke-40. Allah berfirman, innalladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru mim maqtikum anfusakum ittud'auna ilal imani fatakfurun. Nah, ini dia. Jadi Allah menggunakan kata maktun, makota yamkutu, ini menunjukkan perkara yang sangat dibenci. Artosipun innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yunadauna, ya, kepada mereka di hari kiamat diserukan, la maqtullahi akbaru mim maqtikum anfusakum. Sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman. Nah, ini jamaah, alhamdulillah faedah-faedah tadi kita sarikan dari kitab ya Majma' Zawaid, Fathul Bari, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dan Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Alhamdulillah. Kemudian hadis berikutnya tentang at-tarhib min isobatul baul as-saub wa ghairihi wa adamil istibra' minhu. Masya Allah ya. Ini sangat luar biasa karena banyak terjadi di masyarakat itu meremehkan masalah buang air kecil atau kencing. Ya, biasanya mohon maaf ya, biasanya orang-orang yang kerja di luar, entah itu kernet atau supir itu sering ya mereka tuh meremehkan masalah air kencing. Masalah air kencing. Ya, moro-moro lak kudu nguyu terke go minggir, ya moro nang bane udur-udur terus dikai obat abitke. Nah, ini enggak betul dalam syariat. Nah, bahaya ini ya, bahaya. Mari kita lihat at-tarhib, ancaman min isobatil baul as-saub, air kencing yang mengenai pakaian dan lainnya, wa adamil istibra' minhu, dan tidak membebaskan diri dari air kencing. Mari kita lihat ancamannya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, melewati dua kuburan. Ya, lantas Nabi bersabda, faqal innahuma la yu'adzaban. Sak temene wong loro iki, ya, yakni penghuni kubur, dua penghuni kubur ini sedang disiksa, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab karena perkara besar. Bala innahu kabir, tentu itu adalah dosa besar. Maksudipun mengatakan kedua penghuni kubur ini tidaklah diazab kecuali melakukan perbuatan yang dianggap kecil, ya, tidak besar sebenarnya, untuk meninggalkannya bisa mereka, namun mereka tidak melakukan itu. Sehingga perkara ini yang dianggap sepele itu ternyata adalah perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah dosa besar. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana yamshi bin namimah, dia berjalan menyebarkan namimah. Nanti kita jelaskan napa niku namimah. Wa amal akharu, adapun yang lainnya, fakana la yastatiru min baulihi, dia tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, Masya Allah ya. Jadi ada beberapa perkara jamaah yang harus kita jauhi
agar terhindar dari siksa kubur. Disebutkan oleh ulama yang pertama ayyaltazima ta'ah. Supados kula lan panjenengan selamat saking siksa kubur, yang pertama ayyaltazima ta'ah. Supaya kita menetapi ketaatan, istiqomah di atas ketaatan. Yang kedua wa yatajannabal ghibah wan namimah. Menjauhi ghibah. Ghibah itu ngerasani. Wan namimah dan namimah. Apa itu namimah? Namimah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini. Apa kata beliau? An-namimatu naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum. Namimah itu artinya menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka, yang diterjemahkan dengan adu domba. Jadi namimah itu perbuatan mengadu domba. Namimah punya bahasa lain itu al-adhu. Seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, ala unabbiukum mal abhu, maukah kalian aku beritahu tentang al-abhu? Hiya an-namimah. Itu adalah namimah, kata Rasul. Naam. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga, perbuatan yang bisa menjauhkan kita dari siksa kubur adalah wa yahris alal istinzah minan najasat wa minal baul. Kita supaya bersungguh-sungguh menjaga diri dari najis-najis, termasuk dari kencing, dari kencing harus kita perhatikan. Makanya tadi dikatakan ketika kencing harus diperhatikan betul, jangan sampai nyiprat teng celononipun utawi di bajunya. Yang keempat, wa ayyakufa adzahu huwa 'anin nas la bilisani wala binadharihi wala biudhunihi wala biyadihi. Yang keempat, agar kita terhindar dari siksa kubur, kita supaya menahan diri. Menahan diri jangan sampai menyakiti manusia, baik dengan lisan kita, dengan pandangan kita, dengan telinga kita, dengan tangan kita. Pokoknya kita menahan diri dari menyakiti orang. Yang kelima, wa ayyahtamma bi adai hadil faraid as-shalawatil khams. Kita supaya memperhatikan dan menjaga amalan-amalan fardu. Misalnya pun sholat 5 waktu itu dijaga betul. Maka sing jogo sholat 5 waktu, mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, akan dijauhkan dari siksa kubur. Yang keenam, wa yataqarrab ilallah ma'adzalika binawafil al-ibadati lati yuhibbuha Allah. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub marang Gusti Allah dengan mengerjakan semua amalan-amalan yang disyariatkan, termasuk amalan-amalan sunnah. Nah, ini perkara-perkara yang bisa menghindarkan dari siksa kubur. Kesimpulannya, berdasarkan hadis ini, setiap dosa itu mengakibatkan siksa kubur. Jadi kita harus berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Hati-hati ya, termasuk namimah ini sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk kita menjauhinya. Sampai-sampai Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 10 hingga 12 memperingatkan kita dari namimah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Dan janganlah kamu mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang berjalan ke sana kemari menebarkan fitnah-fitnah, menghamburkan fitnah.
Penggaweane namimah, ngadu domba. Mana'ilil khairi mu'tadin asim, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Maka Nabi dalam hadis Muslim nomor 105 mengancam, la yadkhulul jannata namam, ora bakalan mlebu swarga namam, pelaku namimah, sing penggaweane ya memprovokasi saudaranya. Misalipun dia datang kepada si A, datang kepada si B, menceritakan tentang si C, sampai akhirnya si B geding marang si C. Kemudian si A teko marang si C, ya menghasut si C supaya membenci si B. Akhirnya si B geding marang si C geding marang si B. Nah, ini namanya namimah, ngadu domba. Ya, kalau bahasa yang lain itu namanya at-tahrish. Tahrish itu apa? Provokasi. Ini nggak boleh. Ya, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengecam keras tentang tahrish. Tahrish itu apa? Iqaul khusumati wal khusyunati bainahum. Kata Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Tahrish itu memicu adanya saling bertengkar, saling berbuat kasar antara sesama muslim. Ya, sama dengan mengadu domba, memprovokasi. Ini nggak boleh. Tahrish, namimah, niku pendamelane syaiton. Perbuatan siapa? Setan. Ya. Dalam hadis Muslim nomor 2812, Kanjeng Nabi dawuh, inna syaitona qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk membuat orang-orang yang sholat menyembah setan di Jazirah Arab. Jadi kalau orang digoda untuk menyembah setan itu sudah sulit sekarang, sebab semua sudah kuat akidahnya, termasuk di Jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum, namun setan masih bisa melakukan tahrish di antara mereka, yaitu saling mengadu domba, saling memprovokasi, seperti sekarang yang terjadi di Jazirah Arab sana. Sesama muslim bengkerengan, bahkan saling membantai seperti di Sudan. Naudzubillah, ya, jangan sampai ini terjadi. Ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Nah, jadi tahrish, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bagian dari namimah. Kata beliau, an-namimatu ala kismain. Namimah kuwi ana rong macem, rong werna. Taratan takunu ala wajhi tahrish bainan nas wa tafriq qulubul mu'minin fa hadza haram muttafaqun alaihi. Terkadang namimah itu berupa tahrish, provokasi agar orang-orang saling bercerai-berai, ya, di antara orang beriman, dan ini hukumnya haram secara kesepakatan para ulama. Hukumnya haram, nggak boleh. Itu jamaah yang berbahagia. Ancamannya keras, mendatangkan siksa kubur, dan ya akan diazab di hari akhirat. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka tugas kita bukan memecah belah, bukan mengadu domba. Tugas kita adalah merakatkan. Apa itu merakatkan? Merukunkan, mempererat ikatan persaudaraan kita. Yang jauh dijadikan dekat. Yang dekat dijadikan semakin akrab, semakin dekat. Itu tugas kita sesama muslim. Jadi kalau ada saudara kita bengkerengan tukaran, ojo malah diipiti, diadu domba. Ya. Tapi supaya apa? Didamaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 1, wa aslihu dzata bainikum. Damaikanlah orang yang berselisih di antara kalian. Bahkan orang yang mendamaikan ini pahalanya besar. Dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2509, Nabi dawuh, ala ukhbirukum bi afdhala min darajati syiyam wa sholati wa shadaqah. Maukah kalian aku kabarkan amalan yang menyamai derajat poso, derajat sholat dan derajat sedekah. Masya Allah.
Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Terus para sahabat. Qala salahu dzatil bain, kata Rasul. Yaitu mendamaikan orang-orang yang berseteru. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena orang yang semakin merusak keadaan orang-orang yang berseteru, dialah pembuat kebinasaan. Nah, jadi kaum muslimin, tugas kita hendaknya berlapang dada, berlemah lembut dalam ucapan dan perbuatan kita, dan saling mencintai sesama muslim, saling mendamaikan, jangan malah memecah belah. Nah, perbedaan itu, beda pendapat itu biasa, nggak ada masalah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya ada perbedaan masing-masing. Maka jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita saling bermusuhan, saling membenci, saling menyakiti atau dendam. Nggak boleh. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi jamaah, hindarilah perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini perkaranya gampang sebenarnya. Kita tidak melakukan namimah itu gampang. Cuma banyak orang yang sulit untuk tidak melakukannya. Seperti itu. Termasuk juga menjaga air kencing itu gampang sebenarnya. Cuma banyak orang yang sulit. Kurang berhati-hati ketika buang air kencing sehingga kena bajunya, kena tubuhnya ketika buang air Atau termasuk yang mendapat ancaman ini yang buang air tanpa berhijab, di tempat terbuka, tidak menjadi tempat yang tertutup, termasuk kena ancaman ini, kencing sembarangan, sehingga setiap orang lewat bisa melihat, kan bahaya ini. Atau tidak menyucikan diri dari air kencing, nyuwun sewu, tidak bercebok setelah buang air. Nah, ini bahaya, ini masalah serius, sebab ini berkaitan dengan keabsahan sholat kita. Jamaah yang berbahagia, kita lihat pelajaran dari hadis ini yang bisa kita petik Yang pertama, toharoh atau kebersihan dari najis itu bagian dari inti ibadah, mukhul ibadah. Intinya ibadah. Kesalahan dalam bersuci bisa menyebabkan yang pertama dosa. Yang kedua, sholatnya tidak sah. Yang ketiga, terkena azab kubur. Nah, jadi hati-hati. Kemudian pelajaran berikutnya, namimah merusak tatanan masyarakat. Dia menghancurkan persaudaraan, menghancurkan kepercayaan, menghancurkan kehormatan. Jadi kalau ada saudara kita yang melakukan suatu statement atau perbuatan, hendaknya kita pahami dengan pemahaman yang luas supaya tidak salah paham, tidak mudah menuduh. Seperti yang saya contohkan tadi, kisah nyata seorang ulama ketika ditalkin menolak mengucapkan la ilaha illallah, ternyata tidak yang seperti kita bayangkan. Ternyata dia sedang berjuang menghadapi godaan syaitan. Jadi jangan mudah menuduh seseorang. Kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, apalagi itu orang yang berjasa bagi kita, mungkin orang tua kita, guru-guru kita, ustadz kita, hendaknya kita memberikan uzur, memberikan alasan-alasan, kita cari supaya tidak sampai menjatuhkan mereka. Apalagi menfitnah ulama, ini bahaya. Daging ulama itu beracun, jamaah. Nah, pelajaran berikutnya, siksa kubur itu hak adanya. Kalau Wang Sulimale, siksa kubur itu teman anane. Jangan meragukan siksa kubur. Dan ini bagian dari rukun iman kita. Iman kepada hari akhir. Di antaranya iman kepada yang gaib. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahkan
sifat orang bertakwa yang pertama disebutkan dalam Al-Quran tadi Al-Baqarah adalah mengimani yang gaib, termasuk masalah alam kubur. Ya. Yakinlah jamaah ini nyata adanya, nyata, ini hak, harus kita imani. Nah, pelajaran berikutnya, Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengetahui hal-hal gaib berdasarkan wahyu. Termasuk tentang azab kubur ini. Nabi kok tahu kalau orang yang dikubur itu sedang disiksa? Iya, karena Nabi dapat wahyu. Nabi dapat wahyu. Ya. Jadi kalau wahyu tidak menginformasikan, Nabi nggak tahu. Banyak contohnya itu. Ya, banyak contoh-contoh itu banyak. Sebab Nabi itu selain beliau seorang manusia biasa, beliau seorang rasul, maka sebagai manusia beliau tidak lepas dari itu semua. Buktinya Nabi juga pernah kena sihir. Kalau Nabi tahu yang gaib, nggak akan kena sihir. Nabi disihir oleh siapa? Labid bin A'som, ya, salah seorang Yahudi, melalui ya, pembantu Nabi. Dia minta jungkasnya, diambil rambut Nabi. Dengan rambut itu dijadikan sarana untuk menyihir Nabi. Kemudian kalau Nabi tahu perkara gaib, kaum muslimin nggak akan kalah pada perang Uhud. Ya. Kalau tahu perkara gaib, kan nggak akan kalah Nabi. Nabi nggak akan terluka. Ya. Sahabat-sahabat nggak akan terbunuh kalau tahu yang gaib. Kan gitu. Nah, dan masih banyak lagi ya bukti-bukti itu. Tapi di satu sisi Nabi menginformasikan perkara gaib karena ada wahyu. Seperti penghuni kubur tadi sedang disiksa. Itu karena ada informasi dari langit. Nah, seperti itu. Termasuk 10 sahabat yang pasti masuk surga, itu ada informasi dari langit. Termasuk keutamaan Uwais Al-Qarni rahimahullah yang berbakti kepada orang tuanya, yang doanya tembus ke langit, itu informasi dari langit. Nah, yang terakhir, perhatian Islam terhadap adab pribadi, termasuk adab buang hajat, ada berbicara hingga kebersihan. Taib, saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab. Kalau nggak bisa, ya insya Allah kita carikan jawabannya. Tanya ya. Oke. Masalah buang air kecil. Kita waktu buang air kecil terasa kena sedikit. Tapi cara menghilangkan itu apa perlu pakaian itu ya dicuci apa langsung disalin gitu? Cekap. Sambun. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan bagus ya. Misalnya kita sedang buang air, lalu kita ya yakin kecipratan misalnya. Celana kita atau sarung kita, bagaimana? Apa langsung kita cuci semuanya atau hanya yang kita yakini kena itu? Bapak yang berbahagia, yang harus kita cuci adalah yang kita yakini yang terkena cipratan tadi. Yang lain jangan. Nah, nanti malah memberatkan. Bisa malah gak situ sholat kan. Jadi cukup yang Anda yakini kena cipratan itu dicuci. Nah, begitu caranya. Dan supaya aman ketika buang air itu hendaknya betul-betul disingkap ya. Artinya diangkat betul, jangan sampai nyiprat. Nah, begitu. Maka caranya bagaimana? Kencingnya dengan duduk ya. Nah, jangan berdiri nanti malah nyiprat. Alhamdulillah untuk kamar mandi kita keramik ya. Keramik itu kalau duduk nggak patek nyiprat insyaallah. Makatan. Jadi yang yakini mawon Pak ya. Yang yakin ya, itu dibersihkan. Yang lain? Nggih. Pernah mendengar hadis Nabi yang bahwa Nabi pernah kencing dengan berdiri. Apakah pernah ada? Nah, kita berarti boleh. Jamaah yang berbahagia, ya, ada beberapa hadis ya yang memang menyebutkan beberapa perbuatan yang itu sebagai rukhsah, keringanan. Misalnya
Di satu sisi Nabi melarang kita minum sambil berdiri. Tapi Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Nah, jadi hal-hal seperti ini wajar ya. Sebab Islam itu agama rahmatan lil. Sebab ada kalanya orang itu perlu berdiri. Ya, seperti minum air zam-zam itu kan penuh. Lah dodok sampai ditendang kancane jungkel jenengan. Maka setelah kita tawaf itu kan setelah sholat kan mojok kan, kita minum zam-zam di situ. Sunahnya kan begitu. Kita minum atau kita buat keramas gitu kan. Kan ngeten. Nah, jadi kalau kita nggak berdiri, wong sak munake, waduh, duwite sampean nggih. Nah, jadi dalam satu sisi sehingga perintah berdiri itu tidak sampai perintah wajib kan begitu. Karena ada kalanya kita butuh minum sambil berdiri ada kalanya. Nah, sekarang tentang pertanyaan yang berkaitan apakah Nabi pernah kencing sambil berdiri? Nah, jamaah yang berbahagia, hadis pertama menceritakan bahwa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Aisyah radhiallahu anha mengingkari kalau ada yang mengatakan Nabi pernah kencing sambil berdiri. Ya, dalam hadis At-Tirmidzi dan Nasa'i diceritakan, man haddatsakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'idan. Barang siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri, jangan kalian membenarkannya. Yang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa kencing sambil duduk. Hadis kedua. Hadis ini menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sambil berdiri. Imam Bukhari dalam hadis Bukhari nomor 224, Imam Muslim nomor 273. Bab kencing dalam keadaan berdiri dan duduk. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, atan nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam subatata qaum. Nabi pernah mendatangi tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Fabala qa'iman, lalu Nabi kencing sambil berdiri. Fada'a bima'in, lalu minta didatangkan air. Fajitu bima'in fatawaddu, lalu beliau ya menggunakan air itu untuk membersihkan dan berwudu dengannya. Ada sahih ya. Nah, sehingga di sini kata Imam Ibnu Battal ketika mensyarah Sahih Bukhari menunjukkan boleh kencing sambil berdiri dengan syarat aman dari percikannya. Tadi Nabi kencingnya di mana? Di tempat pembuangan sampah. Hadis ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sambil duduk. Ya. Jadi kesimpulannya hadis keempat banyak ya. Jadi ada beberapa hadis. Hadis keempat, Nabi pernah melarang Umar. Rasulullah melihat aku kencing sambil berdiri, kemudian beliau mengatakan, ya Umar, la tabul qa'iman, jangan engkau kencing sambil berdiri. Qala fama bultu qa'iman ba'du. Umar pun setelah itu tidak pernah kencing lagi sambil berdiri. Nah, jadi hadis-hadis ini banyak ya. Nah, kesimpulannya jamaah, ada hadis kelima juga ya. Kesimpulannya ya yang bisa kita sampaikan ya. Ulama-ulama berselisih pendapat. Minimal ada 3. Yang pertama, kencing berdiri makruh tanpa uzur. Nah, ini pendapat dari Aisyah, Ibnu Mas'ud, Umar, Abu Musa, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Jadi Anda boleh kencing berdiri ketika dibutuhkan. Kalau enggak dibutuhkan, tidak usah. Mendingan duduk. Yang kedua, diperbolehkan secara mutlak. Ini pendapat Umar bin Khattab, pendapat Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hudzaifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Boleh. Pendapat ketiga, dibolehkan jika aman dari percikan. Kalau enggak aman, maka hendaknya duduk. Ini pendapat Imam Malik dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Munzir. Yang terkuat, pendapat terkuat dari pendapat yang ada adalah kencing sambil berdiri tidak dilarang selama aman dari percikan kencing. Itu jawabannya. Kalau nggak aman, mendingan Anda kencing sambil duduk. Wallahu a'lam bishawab. Makaten semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau imam nggak perlu.